ekuitasnya ada 200.000 dan berapa? 150.000 Pak. Ya, oke, maka total ekuitas anak ada berapa? 350.000. Maka akan ada selisih 50. Ya, ini ekses yang akan dilarikan sebagai apa? Goodwill. Kayaknya kalau lebih susah soal sebelumnya ya. Apa kita ganti soal sebelumnya aja ya? Ini kan nggak ada amortisasi. Iya Pak, yang sebelumnya. Yang ada amortisasi aja ya. Saya nggak baca tadi. Nyarinya yang beda aja buat tantangan saya. Ternyata tidak. Salah. Ini masih kelihatan nggak? Lihat Pak. Nah, oke, jadi di soal nomor 6 ini kita ya, itu akan menjadi berapa? 180.000 dengan total kepemilikan 80%. Sebentar ya teman-teman ya. 8. Oke, kita bandingkan dengan ekuitas anak. Ya, ada berapa waktu itu? 50.000 sama 150. 50.000? 50 Pak. 50.000. 150. 150 akan menjadi 200.000. Oke, maka ada selisih berupa paten berapa? 5 tahun Pak. Untuk sama ini kurang ini 25 ya? Iya. 5 tahun. Oke. Terus berikutnya kita mau buat apa? Kotak-kotak alokasi itu ya, kotak-kotak alokasi itu. Kalau ada paten bentuknya jadi seperti ini. Mohon maaf agak rumit nanti ya. Kayak Mas Hansor rumit. Terus berikut apa? Urutannya apa tadi? Separate income. Separate income itu berarti kan tidak termasuk income from S ya, tidak termasuk income from S. Nah, terus ini untuk mencatat si anak ya dalam mencatat induk itu bisa menggunakan metode cost, bisa menggunakan metode equity karena pas 20%. Nah, di saya fokus di metode cost saja ya, metode equity nggak usah saya ajarkan ya. Jadi kita langsung pakai ini, kita asumsikan pakai metode cost. Oke, biar gampang ya, nyarinya yang gampang aja ya, atau mau yang susah? Yang gampang aja Pak. Dan kemarin yang sudah saya jelaskan kan yang metode cost ya. Oke, jadi separate income di sini sudah termasuk itu ya, sudah termasuk apa namanya? Kok saya jadi bingung mau ngomong apa? Sudah termasuk, harusnya sudah termasuk itu ya, gain. Jadi kan pada soal ini diketahui pada tahun ini si S itu menjual tanahnya keluar seharga P, dia jualnya 7.000 ya. Nah terus kemudian dia jual lagi keluar dengan harga apa namanya, itu tanahnya ternyata diperoleh dari P
Ya, jadi S itu jual tanah ke orang lain. Nah, di tahun itu ternyata si tanah tadi dibelinya dari P. Yang P di mana awalnya harganya 2.000, jadi ini P ini P. Dia awalnya beli 2.000. Ya, terus dijual ke S dengan harga 4.000 ke S. Ini ya. Nah, terus S dijual lagi keluar dengan harga berapa? 7.000. Nanti ketika kita ngomongin gainnya si S itu jadinya berapa? Dia belinya berapa? 4.000 kan? Dia belinya 4.000, jualnya berapa? 7.000, maka akan mengakui adanya gain berapa? 3.000. Dan berikutnya si P, dia pada laporan keuangannya akan mengakui gain sejumlah berapa? 2.000. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Maka ini kita tambahkan di sini ya, gain on sale of land-nya ada di P dan juga ada di S. Di P-nya ada berapa? 2.000. Di S-nya ada berapa? Di S-nya ada berapa? 3.000. 3.000. Nah, oke. Maka berikutnya kita akan hitung. Kita hitung apa ya? Yang kemarin itu ya. Income. Ya, ini yang P, ini yang S. Kalau begitu, terus ini ada CI ya, ada CI. CI ada MCI. T-nya jadi berapa? 140 ditambah 80 dikurang 10 ya. Dikurang 10 terus berikutnya ditambah berapa? Lalu ditambah berapa? Tambah 2.000. Tambah berapa? 2.000 ya. 2.000 jadi berapa? 100 berapa? 52. 52. Ntar saya kasih konten. Oh iya ya Allah, dividen ya. Bentar. Saya tak buka saya dulu ya. Sebentar ya teman-teman ya. Nah, Pan gimana sih? Tunggu dulu ya. Tolong ditunggu. Indirect. Mutual mana mutual? Kelihatan nggak ini yang saya buka-buka? Enggak, Pak. Enggak kelihatan, Pak. Yang kelihatan Excel, Pak. Oh iya ya. Ya maaf ya nggak jadi tak aneh-anehin. Nanti saya konsultasi dengan desain dulu. Seperti yang jadi ada 52.000 sama berapa jadinya yang satunya? 43 ya, 43. Nah, terus kemudian ya kalau di soal yang dulu yang untuk indirect ya, untuk yang indirect itu bisa kita langsung bersihkan di sini bla bla blanya. Ya, macam-macamnya bisa langsung kita tambahkan di sini. Ya, kenapa kok bisa kita tambahkan atau kita kurangkan di sini? Karena dulu tidak ada persamaan matematikanya, tidak ada hubungan aneh-aneh itu, jadi bisa kita langsung tambahkan. Untuk yang sini kita harus hati-hati, harus lebih hati-hati. Misalnya di sini kita tidak bisa serta-merta langsung mengurangkan dengan apa namanya
amortisasi paten. Ya, karena kalau mengurangkan amortisasi paten, di sini kita kurangi 5.000, ya, maka di sini akan menjadi 30 berapa? 37 37 ya. 8, Pak. 8 ya, 38. Nah, 38 ini nanti dia akan mempengaruhi perhitungan untuk persamaan S-nya. Dan seolah-olah S nanti rumusnya adalah S 38.000 ditambah sekian. Paham ya? Padahal S itu tidak menghitung ini. S menghitung 5.000 enggak? Enggak kan? S itu ketika menghitung pendapatan dia mempertimbangkan adanya amortisasi enggak, teman-teman? Tidak. Loh, terus yang hitung amortisasi siapa? Hanya si induk. Oke. Jadi dikurangkannya nanti di rumusnya P. Rumit ya. Oke, ya nggak apa-apa. Nanti saya coba masukkan. Makanya di sini saya juga baru ngerjakan tadi, makanya kok ada kayak begini ya. Oke, jadi amortisasi paten nggak kita kurangkan dulu, langsung kita tambahkan dengan apa namanya kalau begitu? Alokasi ya, alokasinya si S. Oke, maka nanti akan menjadi berapa? Rumus dasarnya dulu aja ya. Berarti S nanti akan dibagi ke sini 0,8 S. Begini ya, sama NCI 0,8 S. 0,2 ya, Pak. Oke, sorry, 0,2 S. Oke, baru nanti alokasi lagi. Ini ada alokasinya si B. Ini akan ke sini berapa? Si anak itu beli berapa persen tadi? 20% ya. 0,2 P ya sama CI 0,2 P. 0,8 Mbak. 0,8. Gak usah ragu-ragu dah kalau benerin saya ya. Sayanya sendiri soalnya juga lemes. Oke, maka nanti akan kita ketemukan rumus ya. Rumusnya P nanti akan menjadi sama dengan P itu sama dengan berapa? 52.000 ya ditambah 0,8 S. Nah, seperti ini. Ya, 0,8 S. Tetapi nanti kita masih harus menguranginya lagi dengan berapa? Amortisasi. Oke? 0,8 S dikurangi amortisasi. Nah, begini. Maka yang punya P kan hanya 0,8. Bisa dipahami nggak? Oke, Iya, bisa dipahami nggak? Iya, Pak. Amortisasinya cuma 0,8 gitu ya, Pak? Kenapa? Ya karena yang menjadi income from P kan hanya 0,8 yang ngurangi amortisasi. Paham ya? Ya, Pak. Dan ditambah lagi dengan adanya ini apa ditambahkan nggak ya? Kan tadi sudah unrealized. Ya udah tambah 2.000 kan sudah. Nah, G-nya sudah kita akui ya. G-nya sudah jadi 52 ini. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi P-nya menjadi kayak begini. Jadi yang pendapatannya S ya, nanti kurangi dulu dengan amortisasi. Ya, sementara S itu nanti akan menjadi berapa? 43.000 tambah 0,2 P. Tambah 0,2 P. Ini ya.
Lalu, maka Iya, Pak. ini kita kopas ke sini. S-nya kita ganti ini. Ini. Asalkan ini kan. Tapi karena ini penambahan pengurangan ya udah biar nggak begini aja ya. Oke, maka P akan menjadi sama dengan berapa? Tetap ya 52.000 ditambah langsung aja 0,8. Halo. Berapa ini? Amortisasinya langsung diganti aja ya. Amortisasinya 5.000. Amortisasinya langsung kita isi aja 5.000. Oke. Maka ini nanti kan menjadi 40 berapa? 38 dikali 0,8 berapa? Aduh. Ini dikurangi ini kan 38. 38. 38 kali 0,8 berapa? 30.400. 30.400. 30.400. Berapa? 30.400 ya. 30.400 ditambah 0, berapa? 0,16. Oke. Maka 0,884 ya, 84P itu sama dengan berapa? Berapa? 82.400 Pak. Maka P nanti akan ketemu berapa? 98.095 Pak. 095. Bulat ya? Enggak pakai koma-koma. Pakai koma-koma enggak? Pakai Pak, cuma Pak. Oke, hanya itu ya. Oke. Maka kita masukkan ke S. S kan sama dengan ini. 43 ditambah 0,2P. Ya, jadi sama dengan berapa? 62619. 619. Ini jujur saya juga nggak begitu yakin ya, mohon maaf ya. Tapi ya udah kita kerjakan seperti saja. Nanti saya konfirmasi lagi. Terutama yang jurnal apa namanya itunya nanti. Kurang itu. Oke, berikutnya kan ketemu S sama P. Berarti kita akan mencari apa? Income from S. Income from S. Itu rumusnya apa? Ini kan. Income from S 0,8 S dikurangi apa? Ini. Atau kita bisa pakai CI, ya kan? Bisa pakai CI dikurangi dengan income-nya P. Masih ingat nggak? Income separatnya P. CI-nya kan 0,8 P. Ya, dikurangi 52. Oke, pakai yang ini aja deh, yang biasa. Ya, 0,8 ya, income from S itu akan berapa tadi? Ini jadi nggak saya pakai Excel-nya. Ini kenapa pakai sama dengan? Saya taruh sini ya. Oke, income from S akan menjadi berapa? 0,8P. 0,8P. 0,8S, 0,8 dikali S. S-nya kan ini kan dikurangi 0,2 dikalikan. Oke. Dikalikan P. Terus kelebihan Pak, selnya Pak,
I22 itu, Pak. Harus ada nolnya sih. Nah, ini yang menambah income from S apa lagi? Lalu ditambah tambah berapa? Udah itu ya, itu aja ya. Jadi akan ketemu 30. Oh, enggak. Belum selesai. 0,8 S ya. S-nya ini itu sudah ada amortisasi belum? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak, belum. Kurangi dulu dengan 5.000 ya. 5.000. Oke. Kurangi 5.000. Terus tadi ada gain ya, ada gain realized gain ya. Terus kita tambah dengan 2.000. Kenapa 2.000 kita tambahkan semua, nggak dikalikan 0,8? Karena downstream. Nggak perlu, karena nah, akan ketemu 28. Ini rumusnya. Ya, jadi ditambah 5.000 dulu di sini. Ya, jadi income from S itu nanti kalau saya catatkan berarti income from S itu rumusnya akan menjadi apa namanya? 0,8 ya. S dikurangi berapa? 0,8 S dikurangi berapa? Amortisasi. 5.000 langsung aja ya, 5.000. Terus ditambah 2.000. Oke, terus kemudian ditambah yang rumus terakhir ini dikurang, ya kan, dikurang 0, berapa? 0,2. Ya, jadi dibersihkan dulu nih S-nya. Pak, izin bertanya, Pak. Gimana? Yang 2.000 downstream tadi kan bukannya sudah ditambahkan di separate income P yang di atas itu, Pak. 52.000 ini. Iya. Terus Tetapi, di income from S ditambahkan lagi gitu ya, Pak? iya. Ini saya juga yakin nggak yakin sih. Sementara ini keyakinan saya ditambahkan. Karena kan ini apa namanya? Masih hitung yang diperoleh dari P gitu loh, bukan dari transaksi intercompany. Atau dipisah ya? Oh, berarti itu pembelian tanahnya itu di tahun yang sama ya, Pak? Bukan sudah lalu-lalu gitu. Ya, di tahun yang sama. Kalau yang sama kenapa ditambahkan? Bisa juga bingung. Biasanya bingung mahasiswa ini apa. Ya, sementara begini dulu ya, kita tambahkan dulu ya. Nanti coba saya bahas dengan dosen lain. Tapi lagi ini jarang yang ke kantor. Baik, Pak. Oke ya, sementara kayak begini dulu ya. Jadi income from S-nya begini, terus kemudian akan ada NCI expense. Itu sama dengan berapa? Ini ya, NCI expense ya. 0,2 S ya, dia sama dengan 0,2 dikalikan S-nya berapa? S-nya ini kan 9 ya, Pak. kurangi dulu dengan 5 ribu. Jadi kan juga dikurangi 5.000 kan? 11.524. Kombinasinya
ya, jurnal eliminasinya nanti akan menjadi pertama kita eliminasi kita cari saldo investment ya. Investment awalnya tadi ada berapa? 180.000. 180.000, Pak. Ketika anak membeli itu kita ada jurnal tambahan nggak? Anak membeli investasi. Halo? Oke, ya udah. Ya sudah. Enggak kan? Asumsinya enggak dulu deh. Iya, Cuma nanti jadi enggak tahu yang jurnalnya. Ya udah, ya ini sementara seperti ini dulu ya teman-teman ya. Sambil saya yang masih kurang ini saya coba menggali ilmu lagi nanti. Investment in S 180.000 ditambah dengan apa? Income from S. Ya, income from S ada berapa? itu atasnya tuh, Pak. 28.476. 28.47. Oke, dikurangi dengan apa? Oke, dividennya ada berapa? Ada minus berapa? 15.000. 15.000. Oke, maka saldo kita akan menjadi 192. Ini banyak sekali. 92. Oke, jadi kita masukkan 92. Tapi kalau 92 tadi jadi itu. Ini nih, mohon maaf ya, ini pekerjaan saya sementara loh ya. Ini saya masih sangat bertanya-tanya juga. Orang baru kerjain tadi. Oke, terus berikutnya ini 192, maka nanti jurnal eliminasinya yang pertama itu jurnal eliminasinya apa di metode proporsional ini? Ini proporsional kan? Tanggal ini. Ini disuruh mengerjakan metode apa? Proporsional atau telusuri? Tidak ada perintahnya, Pak. Terus kenapa tadi saya langsung proporsional ya? Dari susah. Malah dari yang susah ya. Harusnya telusuri aja gampang. Oke, maka nanti kita akan menjurnal di mana ini? Jurnal yang pertama apa? Investment. Ya. Kebalik investment in benar investment S pada investment in. Ribu ya, kita asumsinya pakai cost, jadi tidak berubah. Oke, ini jurnal. Kita akan membuat jurnal apa? Income from siapa? From S, terus kemudian dividen income, terus berikutnya ada apa lagi? Halo? Investment in S. Dividen. Ada apa? Ada apa? Dividen. Dividen. Oke. Income from S-nya ada berapa? Income from S. Dividen income-nya ada berapa? Dividen income-nya ada berapa? 4.000, Pak. 4.000. Investment in S-nya maka akan berubah. Nah, dividennya berapa? 4.000 juga ya? 4.000. Dividen S-nya 16.000, Pak. 16.000. Maka ini akan berkurang berapa?
16.476. Ini ya. Terus yang nomor 3 kita akan jurnal ekuitasnya ya. Ekuitasnya jurnalnya akan menjadi SC, RE, paten. Apalagi? Investment in S. Ya, sebentar. Investment in S sama NCI. SC-nya ada berapa? Nggak berubah ya dari pemilihan tadi ya. 50 sama 150 ya. 50. Iya, Pak. 150. Katanya 25. Investment in S ada berapa? 180, Pak. 180. Dikurang ditambah ini, ya kan? Dikurang ini. Nah, jadi 276. Ini aja jumlahnya berapa? 25, Pak. Nah, ini sementara nih. Saya ini masih bingung nih. Apa di jurnal metode equity itu ketika anak berinvestasi kita menjurnal kebalik ya, investment in-nya dikurang ya. Jadi ini sementara ini saya kurangi 100.000 dulu ya teman-teman ya. Ini nih jujur saya minta maaf atas kekurangan saya ini. Saya nggak tahu apa ini benar atau enggak. Jadi satu investment in S akhirnya saya kurangi dulu sama 100.000. Bentar saya buka buku bonus dulu. Ya kan? Ditambah jurnal-jurnal yang pertama ditambah ini, ya kan? Dikurang dengan ini. Nah, satu jurnal. Oke. Ini akan menjadi totalnya itu dikurangi 176. Kok kayak ada yang ganjil ya? Oh, yang gain ya. Yang gain bukannya sudah ditambahkan. Gain belum ya? Oh, gain kan harus kita masukkan di sini kan? Oke, jurnal nomor 3 saya tambahkan dulu dengan apa? Jurnalnya apa berarti? Yang mengakui adanya gain itu loh. Investment in S pada gain. S pada gain. Ya kan yang muncul itu kan belum dieliminasi kan sama gain kan 2.000. Oke, jadi ini nanti kita tambahkan lagi dengan ini. Oke, jadi tinggal 47. Oke, halo. Saya ini bisa ngikutin ya, cuman saya nggak bisa ngikutin ini juga sih. Ya, pasti kalian bingung kenapa kok ini dikurangi 100. Iya, nanti coba saya cari dulu. Paham ya? Jadi sementara kayak begini dulu ya. Kenapa kok harus dikurangi dengan investment in pay ini? Terus berikutnya nomor 4, terus berikutnya nomor 5. Ya, yang nomor 5 itu adalah amortisasi. Amortisation expense pada paten. Ada berapa? 5.000. Yang terakhir baru kita akan menjurnal yang nomor 6.
NCI expense, dividen, ada NCI. NCI expense tadi sudah kita hitung ya. Sekian, mana NCI expense? 11. Iya, Pak. Dividen yang itu berapa? 4.000 ya? 4.000. Ya kan dari 20.000 ya. Berarti ini akan menjadi 7524. Oke. Ini jawaban sementara saya yang tidak memuaskan. Jujur saya nggak puas. Gara-gara ini yang ini loh. Kok efeknya jadi begini sih? Saat di mana ya saya ini? Ini kan ini kalau nggak dikurangi kan nanti saldo investmentnya kan jadi banyak banget kan? Belum dapat logiknya saya. Oke, sementara seperti ini dulu ya. Wah, 1 jam sendiri bahas ini. Oke, sudah ya. Kalau sudah saya tutup. Baik, Pak. Misalnya. Nah, kita sekarang memasuki chapter yang untuk pertemuan ini ya. Untuk pertemuan ini kita akan membahas mengenai konsep mata uang asing. Ya, yang di bukunya Bu In malah sedikit sekali, jadi saya ngambil materinya dari itu. Mohon maaf ya belum bikin slide. Jadi saya membacakan bukunya Pak Agung aja. Sudah kelihatan kan share-sharannya? Belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Kelihatan. Sudah, Pak. Jadi, ya kita di sini akan belajar mengenai konsep transaksi dalam mata uang asing. Nah, kita itu bisa jadi dalam melakukan transaksi, tidak hanya melakukan transaksi di dalam negeri saja, bisa jadi kita ada pihak-pihak yang kita lakukan transaksi, yaitu dengan pihak di luar negeri. Ya. Nah, apabila kita hanya bertransaksi di dalam negeri saja, itu istilahnya disebut transaksi lokal, ya, transaksi lokal. Tetapi kalau kita itu bertransaksi, terus kemudian bertransaksi dengan pihak luar, terus mata uang yang kita gunakan dalam transaksi tadi kok bukan mata uang yang ada di negara kita, maka itu disebut sebagai transaksi luar negeri atau foreign transaction. Loh Pak, bagaimana dengan kalau kita bertransaksi dengan orang luar negeri, tetapi mata uang yang dipakai rupiah? Kalau begitu lokal apa internasional atau luar negeri? Misalnya kita jual jual Indonesia itu jual apa ya? Jual CPO misalnya. Kita jual CPO ke Amerika, terus pakai mata uangnya rupiah. Oh, nilai penjualan kita 100 miliar gitu misalnya. Maka itu termasuk transaksi transaksi lokal atau transaksi luar negeri kalau begitu? Transaksi lokal, karena kita hanya menggunakan mata uang Indonesia. Paham ya? Tetapi yang dimaksud transaksi internasional apabila kita itu mata uang yang kita pakai sebagai satuan ukur transaksinya itu kita menggunakan mata uang asing. Nah, ini istilah-istilahnya, ringkasannya. Ada yang namanya mata uang lokal. Mata uang lokal itu adalah mata uang yang berlaku sebagai alat pembayaran di sebuah negara. Jadi kalau di Indonesia mata uang lokalnya apa? Rupiah. Ya. Mata uang asing itu adalah mata uang selain mata uang lokal. Jadi yang ada di sebuah negara
Maaf gantuk. Jadi ketika kita di Indonesia, maka mata uang yang kita gunakan untuk bertransaksi selain rupiah, maka itu adalah mata uang asing. Nah, berikutnya ini yang sedikit berbeda, ada yang namanya mata uang fungsional. Mata uang fungsional itu adalah mata uang yang kita jadikan sebagai alat ukur ya untuk semua transaksi yang ada di perusahaan. Ya, jadi standar pengukurannya dia menggunakan mata uang itu namanya mata uang fungsional. Oke. Nah, berikutnya lagi ada mata uang pelaporan. Ini sedikit beda dengan mata uang fungsional. Kalau mata uang fungsional tadi digunakan untuk mengukur transaksi yang terjadi ya, teman-teman ya. Oh, kita ada transaksi kayak begini nih, mata uang yang dipakai misalnya rupiah gitu. Itu fungsionalnya rupiah. Tetapi mata uang pelaporan adalah mata uang yang dipakai dalam melaporkan laporan keuangan. Jadi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan itu menggunakan mata uang pelaporan. Jadi mata uang pelaporan dan mata uang fungsional itu definisinya berbeda. Jadi kita pahami. Jadi yang digunakan untuk mengukur transaksi sama yang digunakan untuk melaporkan itu namanya beda. Ya, yang untuk mengukur kegiatan sehari-hari namanya mata uang fungsional. Paham ya? Sedangkan yang digunakan untuk melaporkan laporan keuangan istilahnya mata uang pelaporan. Jadi pahami? Loh, jadi bisa dong Pak beda yang fungsionalnya apa terus pelaporannya beda? Bisa jadi beda. Ya, contohnya kayak di Garuda. Ya, Garuda itu dia mata uang fungsionalnya rupiah. Tetapi mata uang pelaporannya dia menggunakan dolar. Ya, jadi antara mata uang fungsional dan pelaporan itu tidak selalu sama. Ada juga perusahaan yang mengambil kebijakan berbeda. Pak ribet dong Pak, iya memang ribet. Tetapi menurut dia itu bisa menambah kualitas laporan keuangan dia ya apapun buat. Ya cost benefit kan harus dipikirkan kan. Cost-nya ada nih, tapi manfaatnya bagi pengguna laporan keuangan kita kebanyakan di luar negeri lebih enak mereka memahami dalam mata uang dolar. Tapi bagi kita karena kita transaksinya mayoritas di Indonesia lebih gampang bagi kita ya kalau menggunakan mata uang fungsionalnya rupiah. Ya, tetapi untuk pelaporan dia keuntungannya kalau menggunakan dolar. Jadi paham ya? Oke, contoh transaksi pakai mata uang lokal. Misalnya ini ada orang namanya Sidul. Sidul ini dia membeli laptop di Glodok, harganya 20 juta. Kan di Glodok kan masih Indonesia kan. Jadi bayarnya pakai rupiah. Ya, karena transaksinya pakai rupiah, maka dia disebut transaksi lokal. Ya, atau saya ya kan beli di warung mana ya, Kuning ya. Warung yang terkenal di Stan itu apa? Yang kalian cuma menikmati setahunan itu loh. Habis itu kan sampai lulus makanya nggak pernah makan warteg lagi, makan di rumah. Kuning ya. Yang populer apa? Kalau di Sarmil itu Kuning. Ya, Pak. Kalau di Kalimantan siapa? Jatim, Pak. Oh, Jatim. Tunjuk, Pak. Jatim yang gerbang atau Jatim yang belakang masjid? Yang belakang masjid. Di belakang masjid. Lapar. Itu dari saya kuliah itu loh. Saya kuliah itu langganan saya di situ salah satunya. Cuman saya tuh mulai langganan di Jatim itu sesaat menjelang lulus. Sebelumnya saya kan termasuk anak yang itu ya sobat miskin ya. Sobat miskin. Jadi saya itu ya nggak bisa saya bandingin dengan zaman sekarang ya kan mata uangnya lain. Saya dulu tuh dapat jatah sebulan 200.000. 200.000 guys. Harus bikin paper, harus bikin itu buat makan. Nah akhirnya saya itu makannya pakai catering dulu. Cateringnya di Ibu Genit yang jualan gado-gado itu loh di pojokan di sebelahnya Jatim. Itu cuma 75.000. Jadi saya punya spare uang 125.000 untuk macam-macam. Beli pulsa lah. Tapi paling nggak makan aman saya, makan aman. Jadi saya nggak punya uang saya paling tidak saya nggak kelaparan lah. Ya. Oke, misalnya kalian beli di warung Jatim gitu kan, terus bayarnya pakai rupiah dong, ya dong. Gitu kan. Nah, maka itu disebut sebagai transaksi lokal. Ada panjang lebar tadi cuma pakai begitu doang punchline-nya. Terus berikutnya transaksi dalam mata uang asing. Nah,
Misalnya kita membeli laptopnya itu tidak di Glodok, misalnya belinya di eBay misalnya. Ada yang pernah beli di eBay nggak? Atau di Alibaba gitu? Alibaba. Kalau Alibaba harus banyak ya? Pak. Sama saya juga nggak pernah. Soalnya ribet harus pakai PayPal, malas saya. Kalau dulu enak bisa pakai kartu kredit, sekarang saya nggak punya kartu kredit. Oke, misalnya kita beli di eBay, harganya $1.333. Oke. Nah, tetapi apabila kita itu membelinya, kita membeli $1.333. Nah, saat ini kursnya itu $1 ada 15.000. Paham ya? Nah, saya harus bayar nih. Atau belinya di Glodok dulu deh, belinya di Glodok, tapi saya bayarnya harus pakai dolar misalnya gitu ya. Nah, ketika terjadi transaksi seperti itu, ada dua kemungkinan yang terjadi, teman-teman. Jadi kita bisa membayarkan transaksinya harus bayar pakai dolar kan, karena nilainya adalah $1.333. Nah, kemungkinan yang pertama adalah kita harus beli dulu dolar sejumlah 1.333. Ya, misalnya kita beli di money changer gitu kan. Ketemu di situ $1 sekian, 15.000 satunya. Maka kita akan membayar totalnya berapa? 20 juta, ya kan? Kita ngasih 20 juta ke money changer, terus kemudian kita dapat $1.333. Terus $1.333 kita gunakan untuk membayar. Oke ya, cara yang pertama. Atau cara yang kedua, tokonya sudah maju misalnya, toko di luar negeri atau di dalam negeri yang pakai dolar tadi ya. Ya udah nggak apa-apa Pak, bayar pakai rupiah saja. Kursnya sekian. Nah, kita tinggal mentransfer senilai rupiah atau menyerahkan kas ya sebesar kursnya tadi, maka dianggap selesai. Ya, jadi untuk melakukan transaksi mata uang asing itu caranya ada dua ya. Kita bayar pakai dolarnya, ya kan? Atau kalau perusahaannya mau kita bayar pakai rupiahnya dengan kurs yang sudah dia tentukan. Apa bedanya ya? Ya beda. Satunya kan kita harus ribet ke money changer dan sebagainya. Satunya kita bayar pakai dolar ke tempat transaksi. Satunya ke tempat transaksi kita bayar pakai rupiah. Oke. Contoh transaksi piutang dalam mata uang asing lain. Ya, contoh yang agak ribet. Tadi kan kita bayar cash ya, sederhana. Ngantuk terus ya Allah. Misalnya ada sebuah bank di Indonesia namanya Bank Dharma. Bank Dharma ini itu Bank Dharma wanita kalian. Nah, si Bank Dharma ini dia perusahaan yang ada di Jakarta. Dia ngasih utangan ke perusahaan yang ada di Singapura, ya, perusahaannya tuan ini. Ya. Nah, terus kemudian Bank Dharma itu menetapkan transaksinya itu transaksi rupiah. Nah, jadi penyelesaiannya harus pakai rupiah. Ya. Sebentar. Oh, dia ngasih pinjaman $1.000. $1.000 Saya salah paham. Jadi kita ngasih pinjaman $1 juta. Ya. Mata uang transaksinya pakai dolar. Jadi nanti perusahaan yang berutang harus bayar pakai dolar. Sejumlah berapa? $1 juta. Jadi paham ya? Nah, kita perusahaan Indonesia dan bank ini kebetulan dia menggunakan mata uang fungsional dan mata uang Indonesia, maka transaksi ngasih utangan ini ya itu akan dianggap sebagai transaksi apa? Mata uang asing. Transaksi apa tadi istilahnya? Kok saya jadi lupa? Transaksi luar negeri, ya, foreign transaction. Jadi paham ya, karena penyelesaian utangnya tidak menggunakan rupiah, tapi menggunakan dolar. Kan beda kalau ngomongnya Pak, kamu tak utangin 11.400.000 misalnya rupiah. Nanti bayarnya ya harus 1.400.000. Jadi pahami? Kalau begitu transaksi lokal apa transaksi luar negeri? Transaksi lokal, karena penyelesaian transaksinya harus menggunakan rupiah. Tetapi di kasus ini, saya ngasih utangan kamu $1 juta Singapura. Nanti berarti kamu harus bayar pakai dolar Singapura.
Berarti transaksinya asing atau rupiah? Asing ya. Oke. Tahu ya. Jadi kita ngasih utang $1 juta ya. Nah, saat itu pada saat transaksi $1 juta itu kursnya adalah 11.400. Oke, maka si Bank Dharma nanti akan mencatat ya, karena mata uang fungsionalnya adalah rupiah ya, maka dalam proses pengukuran akuntansi dia juga harus menggunakan rupiah. Jadi ketika kita mau menjurnal, mau menampilkan angkanya berapa, angkanya itu harus kita tulis dalam rupiah. Jadi tidak menggunakan $1 juta, melainkan berapa? 11.400.000. Itulah yang kita sebut sebagai piutang. Bisa dipahami? Ya, karena mata uang fungsional kita adalah mata uang rupiah. Jadi walaupun transaksinya tadi harus dilakukan dalam dolar, kita harus merubahnya transaksi asing tadi ke dalam rupiah. Oke? Nah, berikut adalah nama-nama kurs ya. Nama-nama kurs. Pertama ada kurs spot atau spot rate. Itu adalah kurs pada saat sebuah transaksi terjadi. Misalnya saya beli part sepeda, saya beli sepeda Brompton misalnya di Inggris, harganya 3.000 pound misalnya. Maka kursnya pada saat tanggal pembelian itu istilahnya ngomongnya kurs spot. Intinya kurs pada satu titik lah, itu namanya kurs spot atau spot rate. Nah, berikutnya ada lagi istilah kurs tanggal neraca. Kurs tanggal neraca itu adalah kurs yang ada pada saat tanggal pelaporan keuangan. Oke. Jadi di laporan keuangan misalnya tanggal 30 Desember, nah itulah kurs yang dipakai dalam membuat neracanya, dalam membuat laporan catat aib. Laporan apa? Posisi keuangan. Karena laporan posisi keuangan itu kan menggambarkan posisi keuangan perusahaan dalam satu waktu tertentu, ya kan? Misalnya 31 Desember 2020, ya berarti ya itu adalah kondisi keuangan perusahaan di tanggal 31 Desember 2020. Maka ketika ada transaksi dalam mata uang asing, maka ketika kita bikin penyesuaian, maka transaksi tadi harus kita sesuaikan dalam kurs laporan keuangan tadi, tanggal laporan keuangan. Oke? Bisa dipahami? Ya, itu namanya kurs tanggal neraca. Ada lagi istilah itu kurs historis, itu adalah kurs untuk peristiwa di masa lalu. Kayak misalnya nih, sekarang saya mau melunasi piutangnya nih, orangnya si Pak Li ini mau melunasi piutang, ini sudah tahun berikutnya. Oh, ternyata kursnya saat tanggal pelunasan adalah spotnya itu adalah 11.500. Nah, di situ kita bisa ngomong, oh kita sekarang mendapat pelunasan $1 juta. Spot rate-nya 11.500, tapi historical rate-nya, ya kan, kurs historisnya itu adalah 11.400. Seperti itu ya. Oke. Nah, bagaimana kebijakan akuntansi, ya, peraturan akuntansi apabila kita itu memiliki transaksi mata uang asing. Nah, setiap entitas pertama dia tuh harus menetapkan mata uang pelaporan yang digunakan dan juga mata uang fungsional. Ya, apakah dia harus menggunakan mata uang lokal ataukah mata uang internasional selain Indonesia? Oke. Nah, di Indonesia boleh nggak pakai mata uang asing? Boleh. Ya, jadi di Indonesia itu memang umumnya perusahaan di Indonesia itu pakai mata uangnya rupiah, tetapi ada beberapa perusahaan yang menggunakan mata uang asing. Diperbolehkan dengan syarat dia harus mengajukan izin ke Kementerian Keuangan. Ya, jadi izin dulu, kalau diizinkan baru boleh menggunakan mata uang asing. Yang kedua, nah selain menetapkan mata uang pelaporan tadi sudah saya bilang ya, dia juga harus menetapkan mata uang fungsional. Terus berikutnya yang ketiga, oke, ketika kita memiliki sebuah aset, liabilitas, ekuitas, ya, dan pendapatan yang muncul akibat transaksi mata uang asing itu harus diukur, ya, semua transaksi keuangan itu harus diukur menggunakan mata uang fungsional, oke, dan juga mata uang pelaporan.
Jadi ketika kita mau menjurnal, kita nggak boleh menjurnalnya dalam mata uang asing, harus dijurnal dalam mata uang fungsional kita. Kalau misalnya kita mata uang fungsional uang lokal, ya berarti pakai rupiah. Oke? Nah, terus pada saat tanggal pelaporan, ya itu kita harus menyesuaikan saldo ya transaksi yang terjadi di mata uang asing. Jadi tidak kita sajikan dengan historical rate, tetapi kita sajikan dengan apa? Transaksi mata uang asing di neraca dengan apa? Rate neraca, kurs neraca. Paham ya? Jadi nanti kita akan membutuhkan penyesuaian lagi. Nah, berikut adalah contoh-contoh ringkasan pedoman ini ya. Misalnya ada perusahaan di Indonesia, perusahaan A, dia mata uang lokalnya rupiah, mata uang fungsional rupiah. Maka kalau ada transaksi dalam rupiah, maka dia disebut transaksi lokal. Kalau kita transaksinya pakai US, maka disebut transaksi mata uang asing. Contoh di perusahaan B, mata uangnya lokalnya kan di Indonesia, dia pakai rupiah. Tapi mata fungsionalnya dia milih euro. Maka kalau ada transaksi dalam rupiah, perusahaan ini akan mengkategorikan mata uang asing. Jadi dia harus ukur lagi ke euro. Ya, terus berikutnya kalau ada transaksi dolar, dia juga akan menganggapnya mata uang asing. Nah, kalau transaksi euro, dia dianggap sebagai transaksi bukan mata uang asing. Tetapi dia juga tidak bisa ngomong kalau itu ada transaksi lokal. Ya, agak lucu memang. Oke, contoh misalnya, ini habis 2 contoh ini kita selesai. Nggak banyak kok. Misalnya ada perusahaan, dia tuh membeli 1 unit mobil, harganya $500.000. Nah, pada saat beli, kursnya itu adalah $1 15.000. Nah, di perusahaan ini mata uang fungsionalnya dan mata uang pelaporannya itu sama, dia menggunakan rupiah. Maka ketika dia terjadi transaksi tadi, dia itu harus merubah transaksi ini yang penyelesaiannya menggunakan dolar, harus juga menggunakan apa? Rupiah dengan spot rate pada saat transaksi. Jadi dia akan menjurnal purchase pada accounts payable sebesar 7.500.000. Bisa dipahami? 7.500.000 dari mana? 500.000 nilai transaksi dikalikan dengan spot rate. Oke? Tapi musuhnya kan perusahaan di Amerika, ya pasti dia akan mencatat dalam mata uang Amerika sana. Bagi dia itu transaksi lokal. Nggak ada repot-repotnya. Ya. Pokoknya saya nanti terima pembayaran 500.000. Paham ya? Sementara perusahaan kita yang dulu tadi bisa jadi bayar kita nggak 7 juta, 7.500.000. Bisa beda. Kenapa? Karena ada perubahan nilai kurs. Oke. Terus berikutnya kewajiban kita ketika memiliki akun yang transaksinya menggunakan mata uang asing. Misalnya di sini kan kita punya akun payable ini kan, pakai mata uang asing kan. Kita mau menyajikan neraca. Maka di akhir periode kita tuh harus melakukan penyesuaian. Oke, kita lihatlah. Kita lihat saat ini kursnya ada berapa. Oh, di tanggal 3 September kursnya sekarang menjadi 15.200. Maka nilai piutang kita total akan menjadi berapa? 7.600.000. Padahal sebelum penyesuaian tadi saldonya ada berapa? Saldo utang kita cuma ada 7.500.000. Sekarang kita harus sajikan di neraca dengan nilai 7.600.000. Maka kita harus membuat jurnal penyesuaian. Exchange loss di debit, ini debit ya. Berikutnya sama account payable di kredit sebesar 100 juta. Gampang, ini pertemuan paling gampang yang ada di kita pokoknya, pertemuan ini. Terus berikutnya, nah ternyata dia membayar nih, sudah jatuh tempo, sudah jatuh tempo, tanggal 15 Januari, dia bayar. Ternyata kursnya naik lagi, menjadi 15.300. Tadi pas penyesuaian berapa? 200 kan, sekarang jadi 300. Maka kita harus membayar kas sebesar 500.000 dikalikan berapa? 15.300 atau berapa? 7.650.000. Kita berarti akan mengkredit kas 7.650.000. Kita ngasihnya dalam bentuk dolar ya. Tetapi kan yang kita jurnal dalam bentuk rupiah. Nah, tetapi saldo kita tadi ada berapa?
ada 7.600.000. Maka kita hanya akan mendebet 7.600.000. Masih ada selisih. Selisihnya berapa? 50. Maka kita akan mengakui adanya loss. Jadi kita punya saldo piutang saldo utang 7.600.000. Kita harus membayarnya menggunakan 7.650.000. Maka kita akan mengakuinya sebagai loss. Oke, exchange loss atau loss on foreign exchange. Nah, exchange loss ini nanti baik yang realized maupun unrealized. Ini kan realized, yang ini unrealized kan. Nah, dua-duanya dilaporkan pada laporan laba rugi, ya, gain atau loss lain-lain. Oke, yang lain-lain dia nggak masuk OJ dia. Semuanya izin mematikan itu kamera. Saya izin mematikan Zoom boleh nggak ya? Nggak bercanda ya, dikiranya enggak bercanda doang biar lucu. Jangan terlalu sensitif ya. Santai aja. Apalagi puasa-puasa gini kan jangan marah. Sayang. Oke? Bisa dipahami ya? Simpel loh. Ini sangat simpel. Ini akan menjadi pertemuan kalian yang paling mudah. Bonus di minggu awal puasa. Berikutnya bagaimana kalau kita punya utangnya? Tadi contohnya transaksi piutang, utang ya. Sekarang piutangnya. Misalnya kita menjual furniture yang terbuat dari rotan. Ini untung ada rotan ya. Kalau nggak ada rotan nanti dikasih akar. Nilai transaksinya sebesar 3 juta pon. 3 juta pon. Nah, pada saat penjualan nilai pon itu satunya adalah 19.500. Maka kita akan menjurnal sales 58.500.000 pada akun receivable 58.500 sebesar spot rate ya. Gampang kan? Nah, berikutnya tanggal laporan keuangan. Piutangnya masih ada. Jadi kita punya piutang yang di kita punya piutang yang di buku besar saat ini hanya kita sajikan 58.500. Nah, itu harus kita sesuaikan pada saat penyesuaian. Oh, kita punya piutang 3 juta pound. Saat tanggal laporan keuangan, kursnya adalah berapa? Mana? 19.200. Tadi 19.500, sekarang 19.200. Maka total piutang saya akan menjadi berapa? 57.600. Ya, jadi di neraca saya harus mengajukan 57.600, padahal di buku besar saldonya adalah 58.500. Maka kita harus mengurangi receivable kita kredit 900 juta, yang kita debit adalah exchange loss. Sama seperti tadi, exchange loss-nya juga dilaporkan pada other income and other expense. Oke? Sedang yang terakhir pada saat pembayaran ternyata kursnya menjadi 19.450 ya. Maka kita akan menerima cash sebesar 3 juta pound dikalikan 19.450 atau totalnya 58.350. Oke, jadi kita akan menerima cash 58.350, tetapi jumlah kondisible kita itu adalah 57. Maka kita akan mencatat adanya gain lagi di kredit. Ini debit kreditnya rancu nggak apa-apa ya. Ini debit, ini kredit, ini kredit. Oke. Jadi kita akan mencatat gain 750. Oke. Cukup ini saja. Untuk yang lain nanti akan kita bahas di minggu depan. Sekarang yang penting memahami konsep transaksi dalam mata uang asing. Ada istilah-istilah mata uang fungsional, ya, mata uang pelaporan dan sebagainya. Gampang kan? Oke. Kebetulan pas adzan, jadi saya tutup untuk sesi Zoom. Habis ini sesi latihan mandiri ya teman-teman ya. Oke, saya tutup dulu ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak. Belum selesai loh kelasnya loh.